yang mewakili yang terhormat jajaran pemerintahan dari semua kadis atau yang mewakili yang terhormat Bapak Camat dari 5 kecamatan Kabupaten Pangandaran, kemudian yang terhormat Pak Yusef Direktur Samudra Jaya Abadi, kemudian juga yang terhormat Bapak Ahmad perwakilan dari Unilever TBK Indonesia yang berada di Kabupaten Pangandaran, dan juga yang saya hormati teman-teman dari Widya RT yang selalu setia mendampingi kami saat pelaksanaan SKKN. Kemudian juga tak lupa kepada teman-teman semua para petani kelapa nira yang saya banggakan dan saya cintai. Di sini saya akan mencoba SKKN yang paling utama karena kami bergeraknya sebagai penyadap, otomatis kita berusaha untuk peningkatan nira. Selanjutnya, siapa sih yang menginisiasi acara ini? Salah satunya adalah PT Samudra Jaya Abadi. Makanya terima kasih. Setelah kami mengikuti SKKN itu banyak teman yang tidak mengikuti karena mereka bergerak di bidang buah. Pak Jo, saya tidak jawab, saya tidak tahu bentuknya supaya lebat itu seperti apa, karena saya dulunya Samudra Jaya Abadi yang bergerak di bidang buah, betul? Jadi kalau ada yang mau bertanya sebelumnya, takutnya nanti ada yang bertanya ke saya, Pak, bagaimana cara memupuk kelapa supaya buahnya lebat? Itu tidak bisa kami jawab karena kami tidak bergerak di bidang buah kelapa, betul Pak Jis? Kami bergerak di bidang nira. Kemudian siapa lagi? Unilever, kemudian Widya RT. Selanjutnya, nah sebelum sekolah dari Unilever, dari SJA dan juga Widya RT itu bertanya apa sih masalah dan tantangannya sehingga harus atau perlu diadakannya SKKN. Yang pertama salah satunya adalah kesadaran memupuk rendah, kemudian tanaman sudah tua, produksi nira turun, musim tidak menentu, harga belum stabil, kemudian kurangnya regenerasi, tingkat kesuburan tanah rendah, dan yang terakhir bahan bakar kayu mahal, Pak Ahmad. Sanes disadar Mas, selama itu jangan orang tua orang kampung kurus sanes diterangin kedah di dulu. Tapi permasalahannya adalah dari dulu sampai sekarang pupuk itu mahal dan itu susah. Itu permasalahannya. Jadi kalau misalkan bukan tidak sadar penyadap, tapi susah, itu mahal. Sekarang ada kartu tani untuk mendapatkan pupuk di Kecamatan Cimerate, di berapa itu Pak Camat? Ada di MS, ada di ML. Kalau dari Cikondang menuju MS Sindang Sari, dengan perbedaan harga pupuk yang disubsidi dan tidak disubsidi bedanya hanya 20.000, apa ada orang Kertaharja yang mau ngojek pupuk 1 kilo 20.000? Itu permasalahannya. Jadi ini tidak bisa kami selesaikan oleh para petani. Ini sangat-sangat dibutuhkan turun tangan dari pemerintah. Kemudian tanaman sudah tua, betul, karena kami nyadapun itu aslinya kelapa warisan, sudah tua. Kalau kelapa tua banyak santannya, kalau kelapa sudah tua disadap itu niranya tidak ada. Produksi nira turun ini sebenarnya efek dari yang awal tadi, karena memang kami tidak melakukan pemupukan. Kemudian musim tidak menentu, bukan urusan kami. Kemudian juga harga belum stabil. Nah ini yang jadi masalah, harga tidak stabil.
kita flashback Pak, atau makanya bahasa Inggrisnya dihapus semua, gak bakal benar. Saya sekolah cuma sampai SMP, DK daripada heran S1 D1 Pak Sayun ya Pak yang tadi memimpin doa. Nah, harga tidak stabil, pandemi berapa tahun, mau menginjak 3 tahun. Salah satu perusahaan atau jalan usaha yang masih bisa bertahan di Kabupaten Pangandaran adalah tukang nyadap. Tidak terpengaruh oleh Covid, bangga top era jadi tukang nyadap seperti itu. Saya saudara di Batu Karas, hari raya, hari-hari besar saya nungguin ban kemarin sampai turun Pak Ugu, itu saya ada di pantai, di stop, tidak bisa berusaha. Tukang nyadap pulang kampung nyadap deui, asalnya di pusat kemarin liburan nyadap bisa berusaha. Jadi bangga jadi tukang nyadap. Kemudian kurangnya regenerasi, nah ini permasalahannya. SMA banyak Pak, terus Pak diketaharjain. Sarjana keluaran udah tukang nyadap seueur Pak. Apakah sarjana kita mau dibuat jadi tukang nyadap? Itu tidak mungkin. Betul Pak? Bapak wae alim jadi tukang nyadap, tapi hasil tidak nyadap oyong Pak. Karena nilai mata uang itu tidak bisa sesuai dengan jenis pekerjaan. Tukang awi coba mun acisna merah, malaya benar awi. Tukang gula lamun acisna cepel, malaya Pak. Atau semakin nyadap keinginan non sami. Nah ini juga pasti ini perlu turun tangan dari pemerintah Pak Jo. Ya. Kemudian kita kurang tanah rendah. Ini mau tidak mau ini Pak Master, karena memang di Kertaharja demplot yang kita uji coba pun itu bukan demplot perkebunan. Artinya kebun kelapa yang kita jadikan demplot itu masih tumpang tindih. Ada pohon yang lainnya yang tumbuh di itu kebun sendiri. Nah ini juga mungkin setelah melihat perbedaan dari SLKN ini bisa sedikit demi sedikit. Saya juga belum melaporan ke PIT saya Pak Cipto. Ini pelon demplot kebetulan kebun saya, pohon jengkol pete ada. Sekarang saya udah coba Pak. Saya sayang itu biasanya satu musim bisa saya borong sampai 2 juta ke tukang jengkol. Saya tebang Pak kemarin 2. Bapak tidak percaya besok datang ke Cikondak. Bukan saya minta ganti pohon kelapa ditebang, pohon kelapanya juga kalau saya pakai Pak buat kayu bakar. Kemudian bahan bakar kayu mahal. Ini dari dulu sampai sekarang memang kita belum ada upaya atau teknologi untuk merubah memasak gula itu dengan teknologi yang lebih modern lagi. Kita masih mengandalkan kayu bakar. Kemudian ada lagi yang menggunakan, yang kemarin ini masih terpengaruh lagi nih gara-gara Kang Covid, yang menggunakan taira gaji itu lebih hemat sebenarnya, tapi karena Covid kemarin si pita itu tempat penggilingan itu kan berhenti, akhirnya kembali lagi mau tidak mau, mahal tidak mahal, kayu lagi. Selanjutnya, nah ini tujuannya, salah satunya itu tadi supaya tukang nyadap tuh tidak hanya sekedar tahu pagi nyadap, siang ngalah kayu, santan nyadap. Tujuannya seperti itu. Di hoyong nate tukang nyadap ada peningkatan pengetahuan. Tidak ingin selalu mengandalkan bantuan dari orang lain. Kenapa saya bilang seperti itu? Seperti saya tadi itu bilang Pak Jo, saat Covid tukang nyadap tuh pengaruh Pak, sanaos penghasilan anak. Nah seperti itu. Kemudian juga ada penyiapan DK atau dokter kelapa, karena tidak menutup kemungkinan untuk saat ini WDRT masih ada 1 tahun ya Pak Tayo di Pangandaran. Mungkin kami masih bisa mudah untuk berkomunikasi atau bertanya. Penyiapan DK ini selanjutnya, nah penyiapan DK ini yang digembleng selama kurang lebih 1 minggu, ada 20 DK dari 5 kecamatan. Ini tujuannya apa? Supaya kami lebih dekat lagi menanyakan hal-hal kalau karena namanya sekarang masih uji coba dan mudah-mudahan uji coba ini berhasil dan kami tidak
perlu lagi bertanya, ini DK yang 20 ini bertanggung jawab mendampingi kami. Selanjutnya, nah di mana sih 5 kecamatan yang sudah ikut kegiatan SLKN? Salah satunya adalah Kecamatan Padaherang Kalipucang, kemudian Kecamatan Pangandaran Sidamuli, kemudian yang terakhir adalah Cimerak. Cimerak ada 7 sekolah, di Pangandaran Sidamuli ada 6 SL, di Padaherang dan Kalipucang ada 7 SL. Nah pertanyaannya, yang kecamatan lain itu kapan mau ngikut? Sok. Kami awalnya memang ragu karena takutnya seperti ini, tidak ada yang salah dan tidak ada yang harus disalahkan. Berat memang pemerintah saat mengadakan program, misalkan dari bapak-bapak BPPP, sebenarnya selalu Pak memang ada, tapi kesadaran masyarakat untuk mengikuti itu juga sangat berpengaruh Pak, sangat berpengaruh untuk bisa menyesuaikan program. Pemerintah semangat, masyarakat mah horea, masyarakat hoyo, dan memang namanya program berubah ya Pak, betul? Tidak setiap tahun itu program kan seperti itu. Itu juga menjadi permasalahan. Selanjutnya, nah teknik belajar kami itu bukan apa ya namanya, bukan materi yang ditawarkan Widya RT yang paling menyenangkan itu. Saya nggak boleh bilang asik kata Pak Ato kemarin, jangan kebanyakan asik. Jadi materi ini yang kita selesaikan selama 5 bulan, 10 kali pertemuan, ini benar-benar yang kami butuhkan dan fakta di lapangan. Yang pertama, analisa ekosistem kebun kelapa, konservasi tanah dan air, proses terbentuknya nira dan lain sebagainya, sampai kami diajarkan yang terakhirnya itu pengelolaan keuangan rumah tangga. Kemudian, nah ini betul, proses belajar kami itu banyaknya praktek kan? Kita pagi-pagi masuk itu pitch atau pendamping dari Widya udah datang duluan. Wah, ya nama hal nyerah, praktek lah, praktek aja. Jadi tidak ada larangan. Nah ini salah satu gambar ini tentang konservasi tanah dan air. Pami di Cimerak mah disimpulkan Pak, berat konservasi bahasa teh. Awetkeun taneuh jeung cai. Carana naon kumaha cenah? Ieu teh pembuatan biopori. Ini hanya sekedar simulasi, alatnya pun masih manual. Ini bisa terpakai Pak Widya RT atau Pak Jo untuk di daerah Padaherang. Untuk Cimerak mohon maaf Pak, potong sekali puter. Nah, potong tanahna beten, lihat batu terus kacamata. Nah, cenah kedah dihilangkan biopori. Kalau manual tidak bisa, berarti kita menggunakan mesin. Nah, kembali lagi tukangnya nak boro-boro beli mesin buat bikin biopori. Ah, eta baca betul Pak. Bisa aja Cimerak itu biopori, pembuatan biopori pakai manual. Apakah sebatas begini saja pembuatan biopori? Tidak, ada cara lain yang coba kami usahakan dengan pembuatan bank dan sebagainya. Kemudian yang ini adalah ekologi. Jadi untuk mengecek tingkat kesuburan tanah, sangat simpel dan sederhana. Kami yang tidak sekolah pun ini sangat mudah dimengerti. Ini dibuat lubang dengan kedalaman tertentu, dikasih air, kemudian bila balon cepat kempes, oh berarti Pak masih subur. Kalau lama, oh berarti sudah padat. Nah itu harus ada tindak lanjut supaya terhindar masalah itu. Dan alhamdulillah Pak untuk Demplot Cikondang, meskipun pH-nya itu tidak mencapai target Pak, masih bisa cepat rada kempes Pak. Selanjutnya, nah ini proses belajar kami juga praktek di lapangan, kemudian mendiskusikan, yang terakhir presentasi. Asa kenal ya Pak, ya Pak? Siapa ini Pak? Oh saya. Tapi mohon maaf, sekolah juga tidak pakai seragam Pak, sama seperti orang dulu. Beres nyadap, Pak Elon, Pak Cip, Suping, dikoyok ini berangkat.
gitu. Jadi benar-benar santai. Nah ini dari sini dulu, ini adalah sedang pengamatan tentang karakter kelapa. Bapak Jo biasa nebak umur kelapa. Tidak biasa. Saya kasih bocoran. Yang mengikuti SLKN dengan sangat mudahnya itu bisa menyimpulkan kelapa ini berapa umur tahunnya. Bapak hitung bekas pelepah dibagi 13 itu hasilnya adalah umur kelapa. Karena setiap 1 tahun kelapa yang pertumbuhannya normal menghasilkan 12 sampai 13 pelepah. Artinya 1 tahun teh 13 kali gen we pas sabaraha sameter teh kali cangkung bagi 17 nah eta umurna. Tuh SLKN lah apa? Kudu nanyakeun sok apa? Ngadu kelapa di bapak. Di badene hijau, di jam sekarang ribet jual beli. Pak abi bade ngisal kebun kelapa ya. Tapi sebenarnya kelapanya ya kolot oh gampang. Jadi kita tidak usah nyari orang tua kita apalagi yang sudah meninggal, hitunglah bekas pelepah kali tinggi bagi 13 itu menunjukkan hasil umur kelapa itu sendiri. Kemudian diskusi, hasil pengamatan didiskusikan kembali lagi ke ruangan kami selalu seperti itu, digambar, dicatat. Nah ini yang paling sulit Pak. Ini di SLKN ini paling pada tidak mau presentasi. Adelinde, komodina nukia. Ini sebenarnya presentasi harusnya dari 3 klaster. Dari klaster A, materi penyampaian pertama, klaster B, sakit ya Pak? Dari terus sampean dong. Bagaimana ini? Cuma lagi yang maju. Saya dari klaster C. Jadi presentasi belajar menyampaikan apa yang kita dapat. Karena permasalahan di lapangan itu orang tahu kadang tidak bisa menyampaikan dan orang bisa ngomong kadang tidak tahu. Selanjutnya bisa dibilang dari buyut kakek bapak ya tukang nyedap. Dan alhamdulillah kakak saya bangga sekali. Saya jadi bingung nih Pak Jo. Baru lulus kemudian di Unika asli tukang nyedap. Dan jadi Deka Adi Sudiadi kebenaran Unika landang nyedap. Tapi insya Allah mau dicalik ada yang mau coba. Ini cara mengukuhkan. Saya selalu mengukuh tapi tidak begini. Saya berpikir lebih dekat. Kelapa dalam dan kelapa genjang itu berbeda. Keluar maju kelapa genjang 2,4 tahun saja itu sudah keluar dulu betul ya. Sementara untuk kelapa dalam atau lebih kita kenal lagi dengan kelapa lokal itu baru bisa berproduktif 4 sampai 6 tahun. Maka kita ambil kesimpulan 5 tahun kelapa lokal mancungan pamit mancungan tebas. Ini ada aturannya, ada beberapa cara yang kita praktekkan yang terlihat di gambar ini dengan cara dilola. Ces anggo protes mahasiswa kolot, komotos aki-aki di Purwa pada herang, ribu di kadek mah. Dikasih lagi penerangan bahwa proses memupuk yang ditabur tanpa dilorak itu terserap oleh tanaman apapun hanya 30%. Yang 70%-nya hilang terkikis air salah satunya, dan yang paling sangat petani tidak sadari itu adalah terjadi penguapan. Terjadi penguapan seperti saya katakan tadi di awal dengan adanya musim yang tidak menentu. Nah, makanya sama WDRT dikasih cara seperti ini. Jaraknya berapa sih? Jaraknya adalah untuk umur kelapa minimal 5 tahun mulai produktif itu kita kasih 1,5 semeter setengah Pak. Semeter setengah. Karena kenyataannya kelapa itu menghisap nutrisi itu ujung akarnya. Ujung akarnya. Jantan pamit kebiasaan orang kapukur, aki daripada jelas Pak. Aku di dia Pak. Dina pangkal. Dan ini tidak ada reaksinya. Sampai 3 kilo baja saya itu. Sekarang cukup berapa? 3 kilo itu untuk 1 tahun. Berarti 1 kali pembukaan hanya 1,5. Jadi seperti itu. Selanjutnya, nah ini tadi saya sampai nyepet bingung Pak, takut mundur berarti saya presentasi sendiri lagi.
Saya mikir, saya nggak naik sama wow bos. Saya kalau sama bos saya bilang wow bos, mana wow bos saya paling ganteng. Yang baju merah. Nah, wah, saya nggak ikut mobil, takut kesiangan. Saya pasti diomelin. Saya paling menghormati sama guru. Saya naik motor. Sepanjang jalan ternyata penyakit kelapa yang sangat mendominasi adalah bambu. Kalau kata Widya Herti, kumbang badak. Kemarin saya di Wonoharjo protes sama Pak Toyo. Pak Elon ngerti nggak kumbang badak? Saya kalau tidak ada gambarnya bingung. Sementara kesadaran yang mau tidak mau terjadi adalah Pajo, Babung, di mana? Gelap. Bertelurnya di mana? Masa kuku antara bilagai di mana? Salah Pak. Tidak akan ada bambung di Nakalaka burung. Bambung tumbuh justru di pohon yang hidup. Nah, di sini kami juga seperti itu dulu Pak. Benar Pak beropini seperti itu. Nah, setelah SLKN ternyata ini telur yang masa itunya 12 hari itu ada di bawah Pak. Di bawah. Kenapa? Di Pangandaran dari Cikondak perbatasan Tasik, saya jalan Sidang Sari, itu benar-benar mampu Pak. Saya lihat sama saya ikut DK. Ini permasalahan sebenarnya benar sih dengan teori, dan itu ternyata benar Pak Tayo. Kita masih punya opini atau punya pendapat bahwa dengan mengumpulkan semua jenis kotoran kita tumpuk di pangkal kelapa itu akan menjadi pupuk. Justru itu menjadi sarang tumbuhnya telur bambu. Jangan lagai, bersihkan saja dulu pangkal kelapa, bersihkan dulu. Jangan ada kotoran. Kebiasaan kita yang dulu kita tumpuk-tumpuk yang dianggap itu air gemuk ya. Moret tumpuk bina pangkal kelapa ya gemuk itu salah. Lakukan itu dulu. Kalau itu sudah kita lakukan, tidak pestisida atau dengan penaburan jamur metalicium itu diinfeksi. Nah, selanjutnya, ini materi sudah mendekati selesai. Ibu-ibu paling bahagia. Wah, mana bisa tuh? Ini tentang pengelolaan keuangan rumah. Itulin, Pak. Nah, apakah ini PR, Pak? PR serius, Pak? Macam PR. Pasti Pak Jo paling bertanya. Saya tidak akan menunggu ditanya. Kunaon atunya dapat yang boleh tampil 800.000. Nah, perlu kami katakan bahwa tenaga kerja kami nyadap dan saya itu tidak kami. Ini hitungan saprodi dan lain sebagainya. Saprodi sarana untuk produksi kayu bakar, nanon, teknik pengek, bensin. Sementara apakah kita kerja di tempat sendiri tidak harus dibayar? Nah, itu harus dibayar. Sampai saya protes berapa nih? Ini sebenarnya beda-beda karena kita ada standar penghitungan HOK orang buruh Pak Jo. Di Kertaharja tukang bangunan per satu hari 120, kenek 80 dan 90. Nah, kerja penyadap itu sehari berapa jam, tinggal bagi itu saja. Dan hasilnya seperti ini. Ini tetap apakah kami berkeluh kesah dengan ini? Tidak. Karena harapannya apa? Harapan kami dengan langkah kecil seperti ini kami bisa ikut turut andil membangun Kabupaten Pangandaran. Seperti itu. Selanjutnya, nah, ini ada pre-test, ada post-test. Ini seksi ini di hutan ya. Kalau saya di tiang-tiang Pak Tok, pas pertama tuh di tiang-tiang, saya bingung. Daftar hadir dulu, Bang isi soal lah. Ini ujung-ujung THB pancan diajar. Ternyata ini untuk fungsinya mengetes sejauh mana sih selama ini pengetahuan para penyadap. Dikasih soal. Disebut di awal itu adalah pretest. Dan kemarin pertemuan terakhir itu yang ke-10 ada post test. Nah, di sini tentunya bisa diketahui oleh pihak Widya RT berapa persen sih ayeuna tos ngiringan sekolah pengetahuan anak. Kemarin ajaran sekolah mah sih ganti ayeuna mah leres gitu. Selanjutnya ya
Untuk selanjutnya materi masih ada, karena rugi baca mana baca berapa paling ganteng baca seksi mana bacawa dilajengkan ku perwakilan di pada hera waktu ngahaturkan ke Alwi Nur Makabu.